matkul PKN pertama yang awal-awal yang tentang proklamasi. Iya, kenapa? Kalian seberapa paham sih kalian tentang proklamasi? Kalau aku nggak sebegitu paham ya, cuma tahu gitu. Kayak apa ya? Kayak misalkan golongan muda sama golongan tua itu loh. Kan ada yang pro kontra ya mereka. Kayak golongan muda itu awalnya dia pro gak sih? Kalau golongan muda itu? Ya, dia malah butuh banget harus merdeka, harus proklamasi secepatnya. Tapi sedangkan golongan tua itu tidak setuju, harus nunggu PPKI dibubarkan dulu kan. Tapi golongan muda itu pengennya tuh cepet merdeka, tapi golongan tua tidak setuju. Tapi lama-lama golongan tua menyetujui nggak sih? Kok bisa ya kayak gitu ya? Kenapa ya? Bentar, sebelumnya kenapa sih golongan muda itu ngebet pengen merdeka? Apa alasannya? Kok pengen cepet merdeka? Menurut aku golongan muda ingin segera merdeka karena dorongan untuk memiliki kontrol atas nasib mereka sendiri, mengubah kondisi sosial politik dan menciptakan masa depan yang lebih baik sesuai dengan visi dan nilai-nilai mereka. Rasa semangat, keinginan untuk perubahan, dan keadilan sering menjadi pendorong utama di balik aspirasi kemerdekaan generasi muda. Itu sama itu nggak sih yang tahu kabar kalau peperangan Jepang dan Sekutu? Atau sama siapa itu yang waktu itu pada saat itu Jepang kan lagi perang. Nah itu terus abis itu kota pusatnya Jepang yang penuh dengan kekayaan itu dibom, hancur kan, otomatis Jepang udah diambang pucuk, mau udah nggak merdeka lagi. Sehingga pas waktu itu si golongan muda tahu tentang kabar itu, dia ingin segera Indonesia merdeka supaya si Indonesia tidak dijajah keseluruhan atau selamanya oleh Jepang atau diambil alih oleh Jepang. Benar nggak? Atau gimana menurut kalian? Menurutku sih itu benar-benar aja, soalnya kan Jepang kan pas itu kan dibom ya sama Amerika, yang katanya kotanya Jepang apa namanya, Hiroshima sama Nagasaki. Iya, itu nggak sih? Itu nggak sih? Betul. Kota pusat itu yang dibom. Di grup gitu. Emang apa ya kira-kira golongan tua itu menolak proklamasi kemerdekaan? Bukan menolak, itu lebih ke menunda ya. Iya, menunda, nunggu PPKI. Soalnya si Jepang ini udah ngasih perjanjian ke Soekarno. Kemerdekaannya tanggal 19 dan itu pasti. Tapi tidak sepenuhnya golongan tua itu menolak. Tapi karena ada beberapa faktor yang dapat membuat sebagian dari mereka merasa skeptis atau menolak. Beberapa alasan mungkin termasuk kekhawatiran terhadap stabilitas, terus pengalaman sejarah yang berbeda, atau ketidaksetujuan terhadap metode atau tindakan yang diusulkan oleh generasi muda. Terus pada saat itu juga Jepang ini kayak baik banget ke Indonesia. Jadi kayak bener-bener tulus untuk tak bantu kamu merdeka gitu. Jadi makanya tadi itu bangun sampai organisasi PPKI itu tadi. Mungkin juga karena perbedaan pemahaman tersebut itu, jadi nilai-nilai antar generasi dapat memainkan peran dalam reaksi golongan tua terhadap aspirasi kemerdekaan Indonesia. Kayak gitu. Jadi tidak sepenuhnya golongan tua itu menolak ya. Mungkin ada alasan atau beberapa faktor yang memungkinkan mereka itu menunda kemerdekaan Dan ngikut rencana awal PPKI tadi itu tadi. Seperti itu. Iya. Terus kan tadi tidak sepenuhnya menolak ya. Terus akhirnya golongan tua itu menyetujui pendapat dari golongan muda. Nah itu bagaimana ya kok bisa golongan tua itu ikut menyetujui juga pendapat dari golongan muda tersebut? Kalau menurut saya ya, mungkin karena dialog dari golongan muda ya. Karena golongan muda ini kan pemahamannya kan sangat beda-beda dengan golongan tua, yang mana perubahan dalam situasi sosial politiknya itu bisa menciptakan kebutuhan untuk perubahan, gitu nggak sih? Terus kamu bilang Itu si golongan muda ini nekat. Soekarno diculik ke Rengas Dengklok, dibawa ke sana. Diculik cuma sehari semalam kalau nggak salah. Nah itu kan,
diculik, iya. sehingga semuanya berantakan. Terus ada satu orang yang menculik ke Rengas Dengklok, dibawa ke situ. Si golongan muda ini juga tidak berbicara apapun karena pada saat itu etika itu sangat tinggi. Jadi tidak berani, jadi diam-diam aja udah diculik di situ, dimasukkan ke dalam rumah udah. Terus yang Mungkin golongan juga muda itu ya. ke depan. Ya, mungkin juga golongan tua itu melihat dari visi misinya golongan muda yang benar-benar sangat yang benar-benar sangat ingin menciptakan kebutuhan untuk kemerdekaan. Nah terus waktu itu juga si salah satu perwakilan golongan tua datang ke golongan muda. Apa sih, kenapa kok? Ya itu tadi seperti tadi di negosiasi lah istilahnya si golongan muda sama golongan tua, tapi perwakilan. Kenapa kok sampai segitu nekatnya? Kenapa sih? Kenapa sangat pingin sampai diculik? Cuman gara-gara pengen merdeka. Padahal merdeka kan udah pasti tanggal 19. Cuman si golongan muda ini kenapa kok nggak sabar istilahnya? Nah terus, ya itu tadi baru diceritakan si golongan muda ini mengetahui kabar tentang kota Hiroshima itu tadi yang sudah dibom oleh Amerika Serikat dan menceritakan gimana sih nanti Jepang ke depannya kalau misal kita nurut nggak langsung merdeka pada saat itu juga. Jadinya setelah itu si golongan tua perwakilan tadi bilang, saya janji bantu kamu merdeka, bantu bilang kamu ke Pak Soekarno kalau kamu mau balikin Pak Soekarno ke sini, ke Jakarta. Akhirnya dibalikin ke Jakarta hari itu juga dan terjadilah kemerdekaan. Iya. jadi kayak diancam dulu gitu ya. Baru jadi kemerdekaan. Iya. Jadi kayak si golongan tua ini melembutkan hatinya si golongan muda, tapi ya itu tadi dikasih merdeka. Kalau nggak dikasih enggak. Proses penyusunnya seperti apa? Nah itu kan waktu kemerdekaan itu kan Pak Soekarno membacakan teks proklamasi pidatonya ya. Nah itu penyusunannya gimana ya? Teks proklamasinya pidatonya. Saat itu pada tanggal 17 Agustus, tepatnya jam 3 pagi, naskah proklamasi dibuat. Yang membuat itu Soekarno, Hatta, dan Soeharto di rumah Laksamana Tadesi Maeda, tepatnya di ruang makan. Terus yang ngetik itu nggak sih? Siapa namanya? Sayuti Melik itu ya? Berarti itu jam 3 ya? Keren loh, 17 mendadak ya. Agustus 1945. Mendadak banget, cuman 2 jam selesai. 2 alenia. Tapi 3 itu ya yang di situ. Yang Soeharto, Soekarno sama Pak Hatta. Ya yang nyusul. Hebat ya jam 3 pagi. Nggak tidur mereka habis dari Rengas siangnya Dengklok. langsung merdeka. Habis diculik gitu ya? Perjalanan pakai naik sepeda ontel. Emang iya? Digoceng sampai iku apa? Itu Golongan bener-bener muda. naik sepeda ontel kayak di Faperta ya? Iya. Ijo-ijo.